pergerakan cepat pasukan darat Rusia maju ke pinggiran kota Kiev dalam beberapa minggu membuat Moskwa menguasai sebagian wilayah Ukraina. Pasukan Rusia perlahan memperluas wilayah kekuasaan yang sebagian berada di bagian timur wilayah Ukraina. Rusia bertekad untuk memotong rute pasokan yang digunakan pasukan Volodymyr Zelensky di Ukraina Timur dan menciptakan zona penyangga di perbatasan. Terbaru, Rusia telah melakukan serangan besar-besaran yang terkonsentrasi di sejumlah area Ukraina. Namun serangan yang dilancarkan Moskwa menghadapi perlawanan sengit dari pasukan militer Ukraina. Lantas, di mana saja lokasi yang menjadi titik pertempuran sengit dua negara bertetangga itu? Simak selengkapnya dalam video berikut. Serangan Rusia terbaru terkonsentrasi di 3 area Ukraina. 3 titik itu adalah wilayah Sumy yang berbatasan dengan Rusia di timur laut, 2 kota di timur Pokros dan Kostiantynivka, dan sebelah barat Pokros. Di wilayah Sumy, Moskwa fokus menjadikan wilayah itu sebagai zona penyangga. Dari titik itulah, pasukan Moskwa akan melindungi wilayah Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberikan mandat kepada tentara Moskwa untuk menciptakan zona tersebut usai Ukraina berhasil merebut Kursk. А мы теперь вынуждены создавать зону безопасности вдоль границ на очень многих участках. И они отвлекают туда свои вооруженные силы, которых и так не хватает на принципиальных участках вооруженной борьбы. Я уже говорил, 47% укомплектованности боевых подразделений. 47 всего. Они, в общем-то, теряют боеготовность. Bergeser dari Sumy, pasukan Putin memperluas serangan ke Pokros, kota yang berbatasan langsung dengan wilayah yang diduduki. Titik itu menjadi pusat strategis di Ukraina Timur yang diupayakan oleh Moskwa untuk direbut. Rusia mengandalkan kelompok-kelompok kecil pasukan infanteri untuk menyerang Ukraina. Dengan serangan merayap, mereka berjalan kaki dan menaiki sepeda motor untuk mengelabui penjaga di Pokros. Tujuan pasukan Putin tampaknya untuk menciptakan kuali mengepung Ukraina di sekitar Pokros dan Kostiantynivka. Pasukan Rusia tengah mencoba masuk ke 2 wilayah itu untuk membuat jembatan. Keuntungan terbesar Rusia dalam beberapa minggu terakhir sejak Juni terjadi lebih jauh ke barat dari Pokrovsk. Daerah itu adalah kawasan Novopaplivsk, di mana di dalamnya terdapat sebuah desa yang menjadi pusat pertahanan usai Ukraina mundur ke arah barat. Operasi di kawasan tersebut menjadi ancaman terbesar bagi Ukraina karena langkah-langkah pertahanannya runtuh. Hal itu memungkinkan Rusia maju hingga 10 km per hari. Pergerakan tentara Moskwa di kawasan ini dinilai sangat cepat. Mereka mengeklaim bahwa pasukan telah mencapai wilayah tetangga di Dnipropetrovsk untuk pertama kalinya sejak invasi dimulai. Salah seorang pejabat Rusia berpendapat, lokasi itu akan menawarkan sedikit keuntungan strategis bagi pasukan Rusia. Dengan melangkah lebih jauh ke wilayah Dnipropetrovsk, pasukan Putin kemungkinan berhasil untuk menyalurkan pesan propaganda. Seorang pengamat militer meyakini strategi Rusia ini ditujukan untuk memaksa Ukraina menyebarkan pasukannya terlalu tipis di sepanjang arus depan. Dengan begitu, fokus mereka akan teralihkan dari area utama yang diincar Moskwa. Di lain sisi, Ukraina menghadapi tekanan yang semakin meningkat di garis depan. Rusia terus-menerus mencoba untuk memutus jalur pasokan dengan serangan pesawat tak berawak. Rute-rute pasokan terputus menyebabkan pengiriman makanan dan amunisi berjalan sangat rumit dan lambat. Bahkan untuk merotasikan pasukan di garis depan pun sangat sulit dilakukan karena pengepungan beberapa jalur oleh Moskwa.
Panglima Angkatan Darat Ukraina, Jenderal Oleksandr Syrskyi menyatakan musuhnya telah mengerahkan ratusan ribu tentara dalam serangan tersebut. Namun bisa dibilang tak mudah bagi Rusia untuk menyeberang ke Ukraina begitu saja. Rencana Rusia memasuki perbatasan mau tak mau harus menghadapi serangan perlawanan dari Kiev. Mereka terjebak dalam pertempuran yang memperebutkan desa-desa kecil di perbatasan yang terus berpindah tangan hingga kini. Tanpa bantuan yang lebih besar, kecil kemungkinan bagi Rusia untuk maju lebih jauh menghadapi tangkisan serangan dari pasukan Zelensky. Tentara Ukraina pun memasang kuda-kuda di setiap pos penjagaan perbatasan tersebut. Setiap pergerakan pasukan dan kendaraan lapis baja dalam jumlah besar oleh Rusia akan segera terdeteksi dan dihancurkan oleh drone Ukraina. Pertempuran dua negara bertetangga itu telah berkecamuk di Ukraina sejak Presiden Vladimir Putin melancarkan invasi besar-besaran lebih dari 3 tahun lalu. Tak cuma menghancurkan garis pertahanan, Rusia juga meneror penduduk untuk menguasai wilayah musuh. Namun perlawanan sengit dari Kiev telah memaksa sebagian pasukan Moskwa di beberapa area diam tak berkutik. Akankah Ukraina mampu mengimbangi serangan dari Rusia dan mempertahankan tanah mereka? Saksikan kabar selanjutnya hanya di YouTube Kompas.com.